Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Indonesia mulai dari zaman kemerdekaan sampai masa reformasi dan sistem pendidikan pada masa pandemi. Perkembangan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangatlah terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian digantikan oleh MRTSG Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya digantikan oleh Muhammad Syafii. Kemudian ia digantikan dengan MR Soewandi. Pada masa jabatan MR Soewandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Setelah itu disusun dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Yang kedua adalah perkembangan pendidikan pada masa demokrasi liberal. Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Pada masa demokrasi liberal, didirikan beberapa universitas baru, di antaranya adalah Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andalas di Padang, Universitas Pajajaran di Bandung, dan Universitas Sumatera Utara di Medan. Yang ketiga adalah perkembangan pendidikan pada masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambahkan jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Yang ketiga adalah perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mas Huri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Adapun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas,
pemerintah melaksanakan instruksi Presiden atau Inpres pendidikan dasar. Adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993 dan 1994, hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Selain melaksanakan Inpres pendidikan dasar, pemerintah juga melakukan program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1981 dan program Gerakan Orang Tua Asuh atau GNOTA. Yang kelima adalah perkembangan pendidikan pada masa reformasi. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapat belanja negara. Hal ini dapat dilihat dari tetapkannya UU nomor 22 tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan dasar nasional menggantikan UU nomor 2 tahun 1989. Pemerintah pada masa reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif memperoleh informasi. Yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Yang ketiga adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi atau pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Berikut adalah perkembangan kurikulum yang dipakai pada sekolah dasar dan menengah. Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719 P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam media penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 secara virtual di Jakarta. Berikut adalah sistem pendidikan pada pandemi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak COVID-19, sehingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19 ini, kita harus tetap semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kebijakan physical distancing yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran wabah
memaksa perubahan sistem dari pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi dengan sistem online skala nasional. Berikut adalah gagasan mengenai sistem pendidikan pada masa pandemi. Kajian ini secara khusus mendeskripsikan dinamika pembelajaran sebagai bagian dari segmen pendidikan selama masa pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonesia dengan mengacu pada fenomena yang dirangkum melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen terkait pelaksanaan pembelajaran berbasis daring pada jenjang prasekolah hingga pendidikan tinggi. Penyelenggaraan sistem pendidikan mengalami transformasi dalam berbagai lini kegiatan, termasuk kegiatan pembelajaran yang seluruhnya terpaksa berlangsung secara online. Kajian ini menegaskan bahwa setiap unsur yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran mengalami ketidaksiapan terhadap perubahan spontan di masa pandemi COVID-19. Beberapa metode pembelajaran yang dapat dilakukan di masa pandemi. Kepala Dinas Kabupaten Oku Hatedi Mail Suwansa SSTPMM menjelaskan bahwa ada beberapa metode yang dapat dipakai. Di antaranya, yang pertama adalah Project AB Learning. Metode ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Metode ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, bergotong royong, dan empati dengan sesama. Metode ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangat cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Dan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini tentu juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua adalah daring metode. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Yang ketiga adalah learning metode. Metode ini adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat belajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajarkan secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. Yang keempat adalah home visit metode. Home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Yang kelima adalah internet kurikulum. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, guru juga diberikan kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan guru pada mata pelajaran lainnya, karena metode ini yang diterapkan dalam sistem daring. Yang keenam adalah blended learning.
Metode ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video konversi. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Yang ketujuh adalah pembelajaran melalui radio. Metode ini menjadi salah satu cara dalam mengatasi kesulitan akses internet dan solusi bagi orang tua siswa yang tak memiliki telepon pintar atau smartphone. Berikut adalah solusi untuk menghindari learning loss di masa pandemi. Yang pertama adalah orang tua memahami materi pembelajaran. Belajar secara online artinya dilakukan di rumah, yang juga ada pengawasan penuh dari orang tua kepada anak. Untuk menghindari learning loss, orang tua lebih baik juga ikut memahami materi pembelajaran anak. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan guru di sekolah secara rutin. Komunikasi orang tua dengan guru di sekolah tetap harus lancar meskipun belajar dari rumah. Biasanya setiap kelas memiliki satu grup chat yang berisi semua orang tua, murid, dan guru untuk menjadi tempat bertukar informasi. Yang keenam adalah guru lebih berkreatif. Belajar secara online memang tidak mudah untuk sisi murid dan guru. Keleluasan dalam kegiatan belajar mengajar menjadi menurun. Karena itulah, sebagai tenaga pengajar, guru harus terus berinovasi dan memberikan pembelajaran yang kreatif. Yang keempat adalah sesekali adakan sekolah tatap muka atau tetap dengan jumlah pembatasan. Mungkin kegiatan sekolah tatap muka masih agak riskan untuk dilakukan, tetapi sesekali boleh dicoba dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan social distancing. Learning loss ini terjadi karena anak kehilangan semangat karena tidak sekolah dengan interaksi dengan teman-teman atau gurunya. Yang kelima adalah pantau kondisi guru dan siswa secara psikologis. Sebagai tenaga pengajar, guru harus tetap memantau kondisi psikologis murid dan guru sendiri. Pantau dan cermati kondisi psikologis secara kesehatan mental sangat penting dalam kelancaran pembelajaran.